Pak Panca Sarungu, Bapak Ibu akan memberikan presentasi sekitar 20 menit ke depan. Silakan Pak Panca. Baik, terima kasih Mbak Erika Sedana, sahabat saya yang sudah saya kenal cukup lama dan luar biasa memandu acaranya. Congratulations. Suara saya jelas Mbak Erika? Jelas Pak Panca. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya menyapa para pembicara yang lain. Good afternoon, Excellencies Hilton Visser, Ambassador for South Africa and for Indonesia. Thank you for sharing with us this afternoon, sir. Saya juga menyapa sahabat saya Pak Trisno Nugroho, Pak Bro Trisno. Terima kasih yang selalu semangat memberikan informasi ke kita from time to time, dari waktu ke waktu, mengenai apa yang terjadi di Bali. Karena kita memerlukan angka dan data dalam mengambil keputusan dalam ke depan gitu ya. Saya juga menyapa Sitifas Akademika Politeknik Bali. Saya juga mau sapa Bapak Nyoman Abdi, Direktur Politeknik Bali, dan juga rekan-rekan Sivitas Akademi dari Politeknik Bali, kemudian juga rekan-rekan Mas Atta yang hadir dari seluruh Indonesia yang join sore hari ini. Kemudian juga ada Bro Levi Lantu, dan kemudian saya lihat juga banyak rekan-rekan saya, saudara-saudara saya dari Bali, dan rekan-rekan Bapak Ibu yang berbahagia. Saya akan menggunakan kesempatan saya dalam 20 menit ini untuk sharing beberapa hal mengenai apa yang kami ketahui dan apa yang kami bisa bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, saya menyampaikan beberapa paparan ini. Sebenarnya ada yang beberapa slide yang pernah saya sampaikan di webinar sebelumnya, tetapi saya merevisi beberapa angka yang menarik bahwa kejadian ini tidak pernah atau pandemi ini tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau saya bilang sebelumnya angka yang kita perakirakan itu cost-nya adalah 10 kali dari bom Bali, bahkan sekarang sudah 100 kali dari bom Bali setelah kita lihat loss-nya. Dan kita tidak pernah menyiapkan hal ini, tidak ada yang dari kita mempersiapkan hal ini, tetapi saya yakin, seperti tadi keyakinan Mas Trisno, bahwa di ujung sana ada lampu yang menerangi kita. Hal seperti ini akan bisa membuat kita lebih kuat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa Indonesia ini sudah melewati beberapa krisis, bahkan krisis-krisis yang bahkan tidak dilewati oleh negara lain. Ingat nggak kita ada di dalam negara yang di dalam gugusan Ring of Fire? Mungkin yang lain pernah mengalami guncangan-guncangan, tetapi mungkin mereka belum pernah mengalami yang namanya gempa bumi, namanya banjir bandang, kemudian bom Bali gitu ya. Semuanya, every crisis we already go through. We able to go through every crisis, and I'm sure this crisis we will able to go through as well. So that is the beginning to give the spirit to all of us. Tak kenal maka tak sayang, saya cepat saja di sini latar belakang kami di entrepreneurship dan kemudian di beberapa perusahaan swasta dan pernah juga di BUMN. Saya juga terlibat selain sebagai Ketua Umum Mas Atta, sebagai Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di DPP seperti yang disampaikan Mbak Erika tadi, Asprapi di PHRI dan juga di CMSI. Saya juga sedikit, karena ini penting, bahwa kami di Mas Atta menjadi pelaku, pemerhati, dan pencinta
yang mendukung. Nah ini persis sekali nih dengan tema kita sore ini, Mbak Erika, yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Why sustainable tourism? Karena seperti disampaikan oleh Mbak Susi, sorry tadi saya juga lupa, mohon maaf menyapa juga ada pembicara yang luar biasa sekali tadi, Bu Susi itu bercerita panjang mengenai sustainable tourism, and I think yang disampaikan Bu Susi Utomo saya tidak perlu ulangi lagi karena itu poin-poinnya exactly apa yang memang terjadi saat ini, dan bahwa banyak orang yang mau membayar lebih untuk datang ke destinasi yang artinya memperhatikan sustainable tourism gitu. Makin banyak orang-orang yang melihat bahwa kalau sekarang Bali itu banyak turisnya, bagaimana dengan 50 tahun mendatang? Bagaimana dengan 100 tahun mendatang? Apakah Bali akan seperti sekarang? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa kita jawab, dan kita harus bisa membuat sebuah bisa dikatakan membuat sesuatu yang dapat diingat. Dan kalau itu kita lakukan, kita semua akan menjadi orang-orang yang akan diingat. Jadi ada legacy. Ya, saya tadi memikirkan kata-katanya apa? Legacy. Nah, kalau saya, Bu Susi, Pak Mr. Hilton, walaupun orang bule ya, tapi orang bule juga banyak di Bali. Terus kemudian Pak Trisno, kita semua bersatu. Ini kita akan meninggalkan legacy. Akan diingat nih, 50 tahun lalu. Pak Trisno, Bu Susi, Mbak Erika, ini pernah membicarakan sesuatu yang akhirnya kita 100 tahun sekarang ini adalah seperti ini. Nah itu pentingnya pariwisata berkelanjutan. So let me move on. Ya kita juga sedikit sharing bahwa Mas Ate ingin mendukung sektor pariwisata yang akan menjadi penyumbang devisa terbesar. Karena tahun lalu Bapak Ibu sekalian, ada 1.200 triliun yang disumbang oleh industri pariwisata. Dan 40%-nya ada di mana? Ada di Bali. Ada di tempat di mana Bapak Ibu yang berada kebanyakan audiens pada siang hari ini. Dan kemudian juga kami ingin juga membangun harkat martabat, karena udah terbukti banyak desa-desa itu jadi harkat martabatnya makin baik karena melakukan sesuatu yang berbasis sustainable tourism. Membangun desa dan kawasan ini juga penting sekali, dan kemudian ini yang paling penting menjadi narah hubung, karena banyak keputusan-keputusan yang ada di pusat tidak sampai di daerah for some and other reason. Dan ini yang paling penting, yang terakhir, sinergitas. Ini kemarin kalau orang Jawa bilang kita jalan dewe-dewe gitu, jalan sendiri-sendiri, mau mengaktualisasi diri sendiri. Nah ini tidak bisa terjadi lagi. Nanti saya sampaikan bahwa pandemi ini mengajarkan kita sesuatu. Kami ada di 75 kabupaten kota dan akan ada mudah-mudahan ada di 200 kabupaten kota. Kita punya suatu platform e-learning yang karena saya selalu bilang Mbak Erika dan kawan-kawan semua audiens yang berbahagia pada sore hari ini, bahwa salah satu kunci daripada kemajuan pariwisata di Indonesia adalah pendidikan. Karena apa? Sumber daya yang ada di Bali itu jauh sekali dengan sumber daya ada yang di Lampung. Sumber daya ada yang di Bali jauh banget dengan sumber daya pariwisata yang ada di Papua. Kenapa seperti itu? Karena memang pendidikan levelnya berbeda. Nah inilah dia tantangan bagi kita semua, dan itu sebabnya kami di Masata banyak volunteer, ada 60 volunteer. Mbak Erika juga nanti mungkin bisa sharing mengenai bagaimana menjadi moderator dan MC yang baik gitu ya di tourism juga. Bisa sharing, Pak Trisno juga boleh sharing, dan Bapak Ibu sekalian, Mbak Susi juga, apalagi tadi ilmunya luar biasa banget. Saya pikir ini sesuatu yang perlu kita
bagikan. Nah, saya mau langsung ke melihat apa yang terjadi di dunia saat ini, masih highly regulated. Tadi Pak Trisno sudah sudah menyampaikan, sudah ada beberapa yang dibuka, tetapi sangat terbatas. Saya melihat banyak orang Indonesia yang udah nggak tahan pergi, udah gatel gitu ya, mau jalan-jalan. Makanya saya lihat banyak yang udah berangkat ke Turki, dan bahkan yang lebih lucu, banyak lagi yang pengen jalan-jalan ke luar negeri, padahal dia harus dikarantin 14 hari. Ada teman saya ke UK, dia nggak keberatan nyampe, tapi dikarantin dulu 14 hari. Baru kemudian liburannya nggak tahu berapa lama gitu. Itu orang Indonesia tuh. Jadi willing to take the risk gitu ya untuk hal-hal seperti itu. Nah, regional juga masih uncertainty. Bahkan negara yang seperti Thailand pun tourism authority-nya juga bingung gitu apa yang harus mereka lakukan ke depan. Jadi masih uncertain gitu ya. Walaupun banyak pembicaraannya intra-regional, intra-ASEAN, tetapi tetap saja ini menjadi sesuatu yang kita tidak ketahui sampai nanti mungkin vaksinnya ada. Apalagi kami di Jakarta saat ini masih PSBB dan itu membawa impact kemana-mana gitu. Jadi pada saat PSBB ditentukan di Jakarta, itu langsung banyak cancellation gitu ya. Dan ini juga happen di Bali. Nah, bagaimana dengan domestik? Kita bersyukur bahwa saya melihat pemerintah mendukung Bali, banyak perjalanan-perjalanan atau kegiatan yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu ketahui. Banyak sekali program-program pemerintah, program MICE yang sedang dilaksanakan di Bali. Ini adalah untuk mendukung pariwisata Bali yang memang kita ketahui Bali dan Jogja itu minus gitu. Dan ini yang menjadi fokus pemerintah, tidak lagi yang 5, tidak yang 10, tetapi fokusnya yang minus. Yang minus adalah Bali dan Jogja. Saya move on. Ini yang saya bilang Bapak Ibu sekalian, bahwa saya cerita bahwa pandemi ini sebenarnya kita semua masuk ke dalam suatu era yang namanya pit stop gitu. Ini adalah gambaran kalau kita sedang balapan, kita sedang berhenti semua gitu ya. Mobilnya sedang diperbaiki. Kita punya waktu yang sangat sempit untuk bisa balapan bersama-sama dengan negara lain. Thailand punya inbound turis 39 juta. Malaysia punya 29 juta. Singapura punya 35 juta. Kita 16 juta. There is no way kita bisa kejar 20-30 tahun datang kalau nggak ada pandemi ini. Jadi pandemi ini sebenarnya kesempatan kita berada di pit stop yang sama, Bapak Ibu sekalian. Untuk pada saat nanti dibuka, balapannya bareng. Dan saya mempunyai keyakinan bahwa orang yang paling depan, ini yang menjadi aba-aba ini adalah orang yang sangat penting adalah bagaimana nanti sustainable tourism ini destinasi yang memperhatikan sustainable tourism. Itulah sebabnya ada namanya CHSE, environment friendly, yang istilah yang sedang digaungkan oleh Kemenpar. Jadi kita semua adalah orang-orang yang di sekeliling mobil ini. Kita semua berkontribusi untuk membangun dan ini perlunya kolaborasi. Jadi ini yang saya gambarkan sebagai kita semua ada di dalam suatu pit stop. Nah, kalau kita melihat outbound terbesar di dunia ada di China, ada survei yang dilakukan oleh PATA mengatakan bahwa memang Indonesia tidak ada di dalam radar. Yang pertama adalah Jepang, Thailand, dan European countries. Dan ini adalah negara-negara berikutnya. Di mana Indonesia dan di mana Bali, kita belum tahu. Tetapi saya pikir ya kita memang juga menurut saya malah bagus. Karena Chinese is about numbers. Mungkin kita perlu memilah-milah siapa Chinese turis yang datang ke Bali.
Itu yang mungkin saya pikir akan menjadi keuntungan kita. Dan tebak teman-teman, kalau nanti dibuka, Chinese 58% bilang mereka akan ke tropical island. Dan tentunya Bali akan menjadi tujuan utama. Kita nggak perlu jualan macam-macam di Indonesia, kita cuma perlu jualan Bali, tetapi kita perlu jualan juga perlu memilih mana yang kita mau ini, karena mungkin kaitannya dengan tadi sustainable tourism tadi. Nah, kami kebetulan di Masata juga punya, kalau tadi namanya CHSE, kita menggaungkan yang namanya say cheese, karena kalau CHSE ini seperti cheese, jadi saya bilang say cheese gitu ya. Jadi ini yang supaya mudah diingat kepada industri. Jadi ini sedang kita gaungkan kepada industri dan juga rekan-rekan di pariwisata. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kami bekerja sama dengan Gotik mengedukasi tempat-tempat wisata seperti disampaikan oleh Pak Trisno tadi, and also emphasized by Ambassador Hilton Fisher, that very important to have the trust of the people to be able to travel again. So when you able to provide trust, then people will definitely go, because when they travel with family, when they travel with their loved one, definitely they will thinking about the health, the security measure. So this is why a destination need to emphasize on something like this. So itu dan kami juga di Masata memberikan apresiasi kepada, bukan sertifikasi ya, karena saya melihat di Bali itu yang jalan sertifikasinya dengan baik, dan saya melihat luar biasa teman-teman kita di Bali, satu hotel itu membantu sertifikasi hotel yang lain, very good, excellent, itu tidak ada di di provinsi lain, mohon maaf gitu ya, dan ini harusnya bisa diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. So my takeaways, this should be my last slide, sustainable tourism for Bali. Jadi saya melihat bahwa pandemi ini adalah merupakan blessing, ya, and also momentum. So this time or never. So maybe mudah-mudahan ya nggak akan ada pandemi yang mungkin namanya COVID-19, COVID-20, COVID-21, and so on. Tetapi ini adalah kesempatan buat Bali dan Indonesia untuk memikirkan kembali, to rethink, to refocus how we want to have our tourism in future. So this is the momentum. And also kita sebagai society, we are the one that lead. So government support. Banyak seperti Bali Tourism Board, kawan-kawan di industri yang hadir pada saat ini, dan tentunya peran dari Bapak Ibu di dunia pendidikan, Politeknik Bali melakukan hal yang seperti ini is fantastic. Ini harus terus digaungkan agar mindset ini juga ada di para anak didik yang juga nanti mereka akan menjadi leader-leader di masa depan. Dan yang terakhir sebenarnya kita tidak perlu terlalu membuka nanti pada saatnya dibuka, karena we have 260 domestic movement tourism last year. So actually we just focus on domestic and focus on niche market especially for Bali. We can pick which market is actually suitable for Indonesian market. Dan last but not the least, saya juga mau menyampaikan bahwa ini yang searah dengan yang disampaikan oleh Pak Nugroho tadi, bahwa small medium enterprise is our safety net.
sorry ini harusnya ada one T ya. Jadi yang kalau Bali mau selamat ke depan adalah kuncinya adalah di UMKM. Jadi they are the hero dan ini yang harus bagaimana dibangkitkan. Kita sedang berbicara Mas Hatta dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pariwisata untuk bagaimana mempunyai program-program. Di antaranya bagaimana misalnya orang Indonesia tuh, orang Jakarta tuh gampang banget ke impulse buying. Ngelihat tiket harganya biasanya beli Garuda 2 juta, sekarang jadi 1 juta langsung berangkat gitu ya. Ya dia nggak mikir-mikir lagi, keselamatan mungkin nomor keberapa gitu kalau udah ngelihat harga. Nah, pas nyampe di Bali, dikasih voucher, mungkin tadi pakai QRIS-nya Pak Trisno, dan belanjanya di UMKM, di spend-nya gitu. Jangan ke apa namanya, ke makanan cepat saji lagi menurut saya, tetapi di spend di ini. Jadi itu bantuan-bantuan yang diberikan dan bisa dirasakan langsung. Baik, I think mudah-mudahan saya apa namanya tidak melewati batas waktu dan saya mengucapkan terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga yang saya sharing ini dapat berguna dan I'm more than happy to answer the question. Saya tutup. Terima kasih Om. Santi Om.